Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Kerusakan pada sistem pengereman kendaraan menjadi pemicu terbesar kecelakaan di jalan raya. Di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat, mobil pickup melaju tak terkendali hingga menabrak pembatas busway dan halte Transjakarta akibat mengalami remblong. Akibatnya mobil ringsek pada bagian depan. Mobil pickup ini tiba-tiba oleng dan bermanuver tidak stabil hingga menghantam pembatas busway dan halte Transjakarta saat cuaca gerimis dan lalu lintas relatif lengang di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Akibatnya, pickup melintang di tengah jalur busway, bahkan akibat benturan keras, bagian depan mobil dan pintu kendaraan rusak parah. Beruntung 3 penumpang termasuk pengemudi selamat dan segera dievakuasi dari dalam mobil. Diduga kecelakaan ini akibat mobil pickup mengalami remblong sehingga pengemudi hilang kendali. Mobil kenceng tuh, mobil bak. Kayak oleng, nabrak ini tiang ini nih. Nabrak tiang ini, Beo langsung nabrak sono. Untung kosong keadaan. Jadi nggak ada mobil, nggak ada korban. Cuman yang bawa mobilnya aja cedera. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi warga untuk selalu memeriksakan kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, agar kejadian serupa tak terulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dalam kota kawasan. Sementara di tol dalam kota kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, sebuah mobil hangus terbakar saat melaju dari lajur paling kanan arah Selipi menuju Cawang. Api tiba-tiba keluar dari kap mobil sebelah kiri dan cepat membesar membuat sopir melompat menyelamatkan diri. Damkar segera tiba ke lokasi dan api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada aki. Sementara akibat kejadian ini, Satuan PJR Polda Metro Jaya melakukan pengaturan lalu lintas karena sempat terjadi kepadatan kendaraan. Pemirsa, kecelakaan beruntun kereta api di Bekasi, Jawa Barat menyisakan luka dalam bagi keluarga korban. Keluarga tak kuasa menahan haru saat melepas korban ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Udah nggak ada naik lagi ya, Pak. 5 ya? Oh. Orang tua Vika Agnia Pratiwi tak kuasa menahan tangis ketika membawa jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke TPI Wanajaya, Kabupaten Bekasi. Jenazah Vika langsung dimakamkan pada Selasa malam. Vika yang berusia 23 tahun menjadi satu dari 15 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di stasiun kereta api Bekasi Timur. Selain Vika, jenazah Gita Septiawardani usia 20 tahun warga perumahan Trias Cibitung juga dimakamkan di tempat yang sama. Kesedihan keluarga tak terbendung ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Haru juga menyelimuti rumah duka salah satu korban di Bekasi, Jawa Barat. Mertua salah satu korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain tidak dapat membendung air mata saat mendengar menantunya menjadi salah satu korban yang tewas. Keberadaan menantunya baru diketahui setelah hampir 9 jam ia mencari dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang ada di kota Bekasi. Menantu Gito menjadi salah satu korban yang tewas akibat kecelakaan yang terjadi pada Senin malam itu. Tim Liputan iNews. Sejumlah calon penumpang kereta jarak jauh tertidur di lantai ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tidak adanya kepastian keberangkatan membuat calon penumpang lelah menunggu terlalu lama. Ratusan calon penumpang kereta jarak jauh kemarin malam memadati ruang tunggu stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka tetap menunggu meski belum ada kepastian kapan akan diberangkatkan ke tempat tujuan. Tak sedikit dari calon penumpang yang kelelahan hingga tertidur di lantai stasiun. PT KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan hingga siang hari ini masih ada 8 perjalanan kereta api yang dibatalkan, yaitu 4 perjalanan dari stasiun Senen, diantaranya KA Brantas, KA Jayakarta, KA Majapahit, dan KA Bogowonto. Juga ada 3 pembatalan perjalanan dari stasiun Gambir, yaitu KA Parahyangan, KA Tambahan, dan KA Purwojaya.
KAI masih melakukan normalisasi dan penyesuaian rangkaian pasca insiden tabrakan kereta. Ya, pemirsa, sejak pukul 2 pagi dini hari tadi, jalur kereta di stasiun Bekasi Timur sudah bersih dari serpihan gerbong KRL dan lokomotif yang terlibat tabrakan. Sudah ada Selena Yahya di stasiun Bekasi Timur. Selamat siang, Selena. Apakah perjalanan KRL lintas Jakarta Cikarang sudah normal lagi siang hari ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, bisa saya informasikan bahwa memang masih pada siang hari ini masih ada bangkai dari kereta api yang kemarin sempat terjadi kecelakaan di Senin malam, yang dimana memang di belakang saya masih terdapat bangkai kereta api yang terdapat di rel kereta api, yang dimana memang menjadi penghambat atau belum beroperasinya KRL Bekasi menuju Cikarang. Jadi memang kereta api komuter lain ini masih sampai dengan stasiun Bekasi saja, dan kemudian Menteri Perhubungan tadi menyatakan bahwa terdapat 15 korban meninggal dunia dan juga 88 korban yang mengalami luka-luka, yang dimana memang sedang dilakukan pemantauan untuk pengangkatan dari bangkai kereta api yang sedang masih saat ini berada di stasiun Bekasi Timur. Begitu, Wiki. Baik, Selena, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, maut mengintai di ribuan perlintasan kereta api sebidang tanpa palang pintu, salah satunya di kawasan Roksi, Cideng, Jakarta Pusat. Apa yang harus dilakukan pengendara agar selamat saat melintasi rel tanpa palang pintu? Berikut adalah laporan Anissa Rizkia selengkapnya. Pemirsa, perlintasan sebidang tanpa palang kereta api masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta. Salah satunya yakni di kawasan Roksi, Cideng, Jakarta Pusat. Kalau dilihat, ini nampak jalan raya dengan perlintasan kereta api jaraknya hanya kurang dari 1 meter. Itu cukup membahayakan bagi Anda yang hendak melintas, terutama bagi para pengendara sepeda motor, kemudian para pejalan kaki yang saat ini masih banyak nekat menerobos. Tentunya ini sangat beresiko dan juga rawan kecelakaan. Tak hanya itu, pos penjagaan dan juga petugas nampaknya belum ada di perlintasan ini, sehingga warga pun secara swadaya begitu untuk mengingatkan apabila nantinya ada kereta yang hendak melintas di kawasan Roksi, Cideng, Jakarta Pusat ini. Tak hanya itu, pemirsa, kalau dilihat memang saat ini dari arahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki sebanyak 1.800 perlintasan kereta api yang ada di Indonesia. Kucuran dana 4 triliun disiapkan tentunya untuk penanganan perbaikan lintasan kereta api, dan ini kita menjadi harapan bersama tentunya agar menekan kecelakaan yang terjadi di perlintasan. Dan bagi Anda yang hendak melintasi kawasan perlintasan tanpa palang pintu kereta ini, kami harapkan untuk menjaga jarak aman minimal adalah 1 bodi kendaraan bermotor. Dan tentunya bagi Anda juga terus meningkatkan kewaspadaan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga memicu perdebatan mengenai keamanan penumpang. Usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian kereta pun kemudian muncul. Insiden tabrakan KRL dan kereta api jarak jauh di stasiun Bekasi Timur Senin malam menjadi momentum untuk evaluasi sistem keselamatan kereta. Salah satu gerbong yang terdampak parah dan juga memakan korban jiwa, yang seluruhnya perempuan, adalah gerbong khusus wanita di bagian ujung rangkaian kereta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong wanita dipindahkan ke bagian tengah. Menurutnya, posisi tersebut dinilai lebih aman dan dapat menekan risiko saat terjadi kecelakaan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Menurut aku sebenarnya itu bukan solusi ya. Sebenarnya solusinya adalah gimana cara membuat sistem yang lebih baik untuk KRL-nya juga dan kereta-kereta lainnya supaya terintegrasi dengan baik nih. Diperbaikin aja ya.
sistemnya gitu lah. Semua kan butuh aman juga gitu ya. Berarti lelaki bisa tahan banting dan tahan kecelakaan, dan itu menurut saya bukan satu penyelesaian sih, mungkin bisa lebih dikaji lagi. Usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah-tengah rangkaian ditanggapi berbeda oleh Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Baginya, keselamatan penumpang tak bisa dilihat dari pemisahan gender. Seluruh penumpang, laki-laki maupun perempuan, memiliki risiko yang sama. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengelola transportasi Indonesia agar tidak melakukan evaluasi setengah hati, karena keselamatan jiwa sesungguhnya adalah hak seluruh penggunanya. Tim Liputan iNews melaporkan.